nonton dulu ya. Nah, kakak jelasin ulang dulu ya. Mana tuh tadi? Nih dari guidebook yang tadi. Jadi gini, buat teman-teman, iya, belum share screen. Bentar. Kelihatan kan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Tulisannya kelihatan kan ya? Kecil. Kurang jelas. Udah. Udah Kak kelihatan. Jadi gini, di sini kakak jelasin untuk mentor ya, tugasnya mentor, terus nanti mentinya gimana. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah mentor sama PR gitu, karena yang berhubungan langsung ke peserta itu si mentor sama PR gitu. Nah, kakak sedikit jelasin untuk tugas dan fungsinya mentor. Yang pertama, mentor itu mengawasi kinerja kelompok, mengawasi dalam hal dia yang apa orang yang aktif, mana yang enggak, itu nanti mentor yang bakal ngawasin gitu. Terus juga di sini ada namanya membimbing dan mengarahkan itu. Nah, fungsi mentor membimbing dan mengarahkan ini kalian itu nanti bakal ngebimbing dan mengarahkan dalam bentuk project. Jadi mereka bikin project atau kegiatan atau event, nanti terserah sekreatif mereka. Nah, kalian di situ ngebimbing, ngarahin gitu. Gimana sih bikin event yang bagus, terus jadi kan kemarin kan kalian istilahnya sebagai senior nih batch 1, kalian udah tahu tuh materinya. Nah, kalian di situ ngarahin, nih harusnya kayak gini loh. Jadi pertama bikin struktur dulu gitu, siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, segala macam gitu. Terus nanti yang fungsi yang ketiga itu kalian sebagai kalian tuh menginformasikan semua info yang telah diberikan dari pengurus atau panitia gitu. Misalkan terkait kita mau ada kegiatan namanya M-Connect Academy materinya. Nah, kalian di situ sampein. Jangan lupa ya, nanti tanggal 6 sampai 8 ada M-Connect Academy atau enggak kegiatan EduShape. Nah, kalian bisa ajak mereka gabung gitu. Terus yang keempat itu ada memotivasi agar menti ini tetap aktif gitu. Dan semangat mengikuti M-Connect Academy baik materi ataupun project gitu. Di sini udah jelas kalian harus bisa memotivasi mereka dan harusnya bisa mengaktifkan grup. Kalau kemarin ada yang misalkan ngeluh grup yang aktif, nah itu fungsi kalian di situ, istilahnya ngeayo-ayoin si menti ini biar aktif gitu. Terus ini sambil dicatat ya kalau misalkan nanti ada pertanyaan atau yang penting-penting. Terus nanti timelinenya nih, timelinenya itu pokoknya kasih tahu mereka, ini bisa di-share sih, kasih tahu mereka tanggal 6 sampai 8 November itu harus dikosongin tanggalnya gitu, di sore sama malam. Tanggal 6 kan malam tuh Jumat, terus Sabtu Minggu sore sama malam gitu kayak kemarin. Nah, nanti ada juga kalian ngonsepin project nih sama si menti-menti kalian, project baik itu kegiatan dan video gitu.
itu dari tanggal 21 Oktober dari hari ini sampai tanggal 8 November. Itu batas kalian ngonsepin, terus planning. Kalian boleh udah misalkan riset untuk pembicara kalau misalkan mau ngadain webinar gitu. Pokoknya udah boleh ngundang-undang gitu. Terus nantinya tanggal 9 sampai 15 itu baru dipresentasikan hasil konsep project kalian gitu. Ini project kegiatan dulu ya. Project kalian nanti dipresentasiin selama seminggu itu. Nanti kita nggak urut, misalkan pokoknya di hari itu juga kalian harus benar-benar standby kelompok kalian. Terserah mau yang presentasi siapa, mau ketuanya, mau sekretarisnya gitu. Bentuknya nanti bisa PPT, bisa proposal gitu. Terserah, kita bebasin. Nanti ada ketentuannya di situ di bawah, oke. Terus kalau untuk video nanti nggak ada presentasi, adanya di tanggal 14 ini penguploadan aja. Jadi kita yang ngupload, nanti dari menti-mentinya boleh ngajak temennya mungkin untuk like, terus view segala macem gitu. Terus nanti habis ini kegiatan presentasi baru nanti kita umumin tanggal 17 gitu. Tanggal 17 ini pengumuman. Baru nanti di Desember pengaplikasiannya. Jadi kalian itu ngonsepinnya tanggal segini sampai tanggal 8 November buat kegiatan di Desember. Gitu. Nah, tanggal 17 ini kita pilih 20 kelompok dengan ide terbaik yang akan kita implementasikan idenya itu. Gitu. Nah, untuk ini ada lagi project untuk penjualan tiket. Itu nanti tanggal 16 November sampai 13 Desember. Per kelompok itu bisa ngejualin sekitar minimal 30 tiket. Itu targetnya. Nah, ini rincian untuk project keseluruhan kelompok. Yang pertama, kegiatan atau event diperbolehkan kegiatannya berupa offline atau online. Ini pasti banyak yang nanya. Kalau online atau offline tuh ya online itu bisa webinar, bisa misalkan pelatihan apa, workshop apa gitu. Terus online, kalau offline kalian bisa bikin misalkan KKN atau bakti sosial di dekat di sekitar rumah masing-masing, atau bersih-bersih lingkungan atau apa, itu sekreatif kalian gitu. Pokoknya cari kegiatan yang punya value lebih gitu. Jadi ambil dari sosial, ekonomi, atau pendidikan, atau dua bidang, atau tiga-tiganya langsung boleh gitu. Terus ini kegiatannya pokoknya bikin perencanaan untuk kegiatan di tanggal ini. Nih 7 sampai 20 Desember. Di antara tanggal ini ya. Gitu, bukan dalam artian harus tanggal 7 sampai 20. Gitu, di antara tanggal ini. Maksimal selama 5 hari. Nah, untuk pengumpulan konsepnya bisa terserah mau PPT, mau PDF. Nanti bentuknya proposal kegiatan, kayak kalian bikin proposal. Gitu. Di situ ada latar belakang kegiatannya, tujuannya, tanggal dan tempat pelaksanaan, sasaran, dan partner. Siapa aja yang terlibat dalam proyek itu. Gitu, misalkan mau gandeng sponsor perusahaan apa, terus atau media apa gitu. Terus 20 ide atau ide kegiatan atau event yang paling keren dan inovatif akan pengurus pilih untuk diimplementasikan. Terus dianjurkan juga buat flyer project. Jadi pas presentasi ini kalian bisa nyantumin flyer di situ. Itu nih Kak flyernya, kita misalkan bakal webinarnya bakal ngundang Mary Riana. Nih flyernya gitu.
Nah, ini yang tadi udah disampaikan, sidang project secara acak, setiap kelompok wajib standby setiap harinya gitu. Kita nggak ambil secara urut. Itu untuk project kegiatan atau event. Yang kedua untuk video, itu temanya bebas, nggak mengandung sara, yang penting itu boleh berupa animasi, dan nggak harus ngelibatin semua anggota. Itu nih, nggak harus semuanya ikut gitu dalam video itu. Terserah kalau mau kalian masukin 5 orang buat talent atau berapa. Nah, di sini videonya sekreatif mungkin, animasi boleh, mentor membantu memberikan ide gitu. Nah, batas pembuatan sampai tanggal 13 Desember. Nanti tanggal 14 mulai kita upload, dan kalian bisa langsung like segala macam di postingan Instagram, TikTok, dan YouTube-nya M-Connect. Itu. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu ada project untuk tiket. Nanti kita bakal ada tiket konser Millennial Fest itu per kelompok, minimal penjualan, ini minimal ya, minimal penjualan 30. Kalau misalkan lebih nanti ada nilai plusnya gitu. Untuk penjualannya di tanggal 16 sampai 13, 16 November sampai 13 Desember. Nah, kalau misalkan ini yang tadi proyek kegiatan, kalau kalian misalkan udah keburu ngundang pembicara tapi ternyata kalian nggak di ACC, kalian bisa nanti digandeng sama kegiatan A, atau bisa diakuisisi atau sama pengurus gitu. Pokoknya ya kayak misalkan bikin webinar dengan kalian gandeng influencer, apalagi influencer itu udah CC, bakal jadi nilai tambah gitu. Pokoknya cari, nggak harus kegiatan berupa webinar, apapun itu, misalkan ngevlog bareng siapa gitu, itu bisa. Terus di sini ada rewardnya untuk project, akan mendapatkan merchandise dari M-Connect dan tiket gratis tiap anggota. Jadi masing-masing dapat tiket. Itu untuk 3 kelompok terbaik. Nah, untuk rekomendasi susunan kepanitiaan ini sifatnya rekomendasi ya, nggak harus diikutin. Jadi ada ketua atau project manager, biasa di M-Connect sebutnya project manager, ada sekretaris biasa yang nyatet surat, yang bikin surat, yang nyatet notulensi rapat, terus yang bikin proposal. Nanti kalau misalkan mau desain proposalnya bisa pakai graphic designer gitu. Nah, di sini ada acara itu yang konsepin, merencanain kegiatan atau event itu. Terus di situ ada LO juga. Ini yang dibintangin itu kondisional ya, nggak harus dicantumin. Nah, terus kalau misalkan kalian berbentuk webinar, di situ ada LO yang ngubungin pembicara gitu, pemateri. Terus ada operator yang ngoperasiin Zoom biasanya kalau misalkan kalian ambil webinar. Terus ada moderator di sini. Terus kalau ini moderator kan yang ngatur acara tuh pas hari H. Terus marketing ini yang menjalin partner sama siapa aja, misalkan sama perusahaan atau media gitu. Untuk funding ini kalian bisa taruh, kan biasanya pencarian dana tuh. Nah, dana ini bisa dimasukin untuk yang penjualan tiket itu. Kalau video editor bisa kalian taruh untuk mereka yang biasa yang bikin project video itu, atau enggak kalian dalam kegiatan itu mau bikin video teasernya atau apanya, nah nanti video editor ini yang bikin gitu. Nah, desain graphic designer yang bikin PPT, flyer tuh.
Jadi divisi ini diperbolehkan ditambah atau dikurangi, gitu ya. Untuk koordinasi, jadi anggota ke ketua, nanti ketua ke mentor. Kalau mentornya bingung, jadi di sini ini ya tugasnya koordinasi antara mentor sama PR. Jadi mentor bisa koordinasi ke PR atau ke grup mentor, gitu. Kan PR ini satu PR megang 10 kelompok. Misalkan 1 sampai 10 si A. Nah, nanti si mentor itu bakal bisa nanya-nanya ke si A itu, gitu, koordinasi. Nah, terakhir untuk tips oprek. Oprek di sini dalam artian ya kalian kan udah dapat kelompok. Nah, itu tinggal direkrutmen, siapa yang jadi ketuanya, siapa jadi bendaharanya, sekretaris, segala macam. Itu ada 2 opsi, terserah sih mau lebih. Kalau ada yang pertama itu kalian bisa nanya-nanya di grup, siapa nih mau jadi ketuanya gitu, mau ketua untuk project ini, kelompok ini, itu bisa PC ya. Nah, nanti ketika kalian PC bisa langsung ditanya-tanya tuh, gitu. Misalkan dia pernah berpengalaman sebagai ketua enggak, gitu. Kalian bisa telepon, tanya-tanya. Nah, nanti mungkin divisinya bisa di list aja sesuai pengalaman mereka. Misalkan pernah jadi acara, ya udah list acara gitu. Terus yang kedua, opsi kedua, kalian bisa bikin Google Form, terus di situ ada nama, terus pengalaman organisasi atau kepanitiaan. Nah, itu bisa detail kalian taunya. Cuma nanti ya kalian bisa wawancara sedikit, sama aja sih sebenarnya. Google Form ini bakal lebih detail kalau kalian mau benar-benar nggak asal pilih orang, gitu. Mungkin itu aja sih dari kakak untuk penjelasan dari yang tadi guidebook. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain? Ada yang ditanyain? Kak, mau tanya. Ayo Nurul. Nah, jadi kan tiap kelompok itu kan bikin video. Kemudian videonya itu kan diupload. Nah, itu yang upload itu pakai apa ya? Pakai akun sendiri atau nanti kita kirim Gini. ke kayak Jadi gimana? jadi udah disampaikan tadi untuk nanti kalian udah jadi misalkan itu nanti kita kasih linknya, nanti bakal kita kasih tahu kayak formatnya harus apa, terus file nama nama filenya itu nanti kita kasih tahu pas mendekati deadline, gitu. Kayak misalkan namanya harus kelompoknya, terus judul videonya apa gitu. Nanti kita kasih link Google Drive, jadi kalian tinggal upload di situ, gitu. Nah, untuk waktunya itu minimal 5 menit. Minimal. Oke, Kak, makasih. Yuk. Terkait proposal acara dan sponsorship gimana? Apakah ada format dari M-Connect bikin sendiri? Sebenarnya di guidebook itu ada. Nanti tinggal ikut dari situ aja, Dam. Untuk kalau bikin proposal kegiatan, gitu. Yang kita sampaikan tadi. Jadi jadi gini ya, teman-teman. Kalian boleh bikin proposal dari sekarang. Maksudnya menti kalian boleh bikin proposal dari sekarang. Cuma nanti kayak pengajuannya segala macam mungkin bisa setelah tanggal 16.
Kalau pengajuan boleh dari sekarang, cuma nanti untuk kayak finalisasi segala macam itu mulai kalau kalian udah deal kalian lolos di 20 kelompok ini dari tanggal 17 ini. Gitu. Ngerti kan ya maksudnya? Mungkin sekarang bisa list dulu, terus buka omongan, gitu. Baru nanti di tanggal 17 ke atas baru nanti disounding ke ininya apa yang kalian udah chat itu, gitu. Kak, Ayo, ada lagi yang mau ditanyain? Kak, Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Kak mau nanya. Ayo. Nisa. Itu untuk benefit batch 2 sama batch 1 itu sama ya, Kak? Sebagai Maksudnya? member resmi. Manfaat yang didapatkan menjadi member resmi IM Connect itu, Kak. Oh, jadi membernya? Iya, Iya. sama aja. Oh iya, Kak. Pasti, Kak. Yuk. Kalau mereka nanya aneh-aneh kayak misalkan benefit segala macam, sebenarnya itu udah dijelasin di linknya itu bit.ly/info mconnect, itu kecil semua. Jadi kalian bisa kasih link itu ke mereka. Kalau misalkan dia nanya macam-macam terkait mconnect. Kak, mau tanya Kak. Boleh. Kan kita disuruh bikin kegiatan tuh ya. Untuk apa? Untuk penyerahan kegiatan yang sudah direncanakan itu batas waktunya berapa hari Kak? Untuk mempresentasikan kegiatan itu. Gimana? Kan tadi disuruh pilih ada pendidikan, ekonomi dan sosial. Nah, Terus kita udah pilih salah satu. Nanti untuk mempresentasikan kegiatan dari per kelompok itu kapan kayak? di guidebook bukannya ada? Bentar. Nih, disampaikan lagi ya. Untuk presentasinya nanti di antara tanggal 9 sampai 15 November. Ini sifatnya nggak urut. Jadi nanti menti-mentinya diwajibin buat standby di tanggal itu. Itu kita ambilnya ngacak, nggak ambil secara urut kelompok 1 dulu, 2, 3 gitu. Dan selain orang yang presentasi itu sebenarnya kita nggak wajibin nonton, cuma boleh ditonton gitu. Jadi ngeramein gitulah istilahnya. Jadi ngelihat gimana ditanya-tanya di sidang segala macam gitu. Oh gitu, terima kasih Kak. Yo, Yudan. Nanya. Siapa nih?
Ayo Mulia, nanti bakal ada sih insya Allah peserta terbaik dari yang secara tadi yang keseluruhan ya. Apa mau? itu apa namanya tadi yang sidang presentasi itu nanti yang presentasi ini tuh setiap kelompok atau diambil dari 20 kelompok terbaik. Jadi yang gimana? Yang presentasi itu nggak harus ketua, jadi terserah siapapun yang ada di kelompok itu, tapi bukan mentor. Tapi itu berlaku untuk semua kelompok kan Kak? Nggak cuma Yang 20 kelompok presentasi terbaik kan? itu 100 kelompok semuanya. Terus nanti dari presentasi itu kita lihat mana yang idenya bagus, mana yang wah ini keren nih. Itu yang kita ambil jadi 20 gitu. Iya Kak, terus sama tugas apa namanya itu yang tugas marketing itu bagaimana? Tugas marketing yang mana? Nah, kalau tugas marketing itu dia ya kayak nge-guide media partner, terus sponsor gitu, mau Iya, gitu. iya Kak, iya. Gimana yang lain ada yang ditanyain? Gimana Mul, ngerti? Kak mau nanya. Belum Kak tanya Kak. marketing itu yang bagaimana tuh? Kak mau Gimana nanya. Anissa? Masih tadi masih ketinggalan, terus kurang paham. Jadi sebelum pengumuman kelompok terbaik itu kelompok hanya sampai membuat konsep acara Kak, atau sama proposal gitu, nggak sampai ke tahapan yang kayak udah apa, kayak bener-bener mau ngadain acara gitu, tapi cuma membuat konsep sama proposal gitu. Paling enggak sekitar konsepnya itu udah ya 3/4 mateng lah, paling enggak ya 60-70% gitu. Nanti di sisa waktunya baru nanti difinalisasi gitu yang 20 terbaik. Nah, tadi juga kan aku nanya di public chat, itu kalau misalkan kelompoknya menang, nah nanti penyelenggaranya itu kelompoknya aja atau semua dari Inconnect, Kak? Kelompoknya aja. Nanti mengatasnamakan M-Connect gitu. Oh, gitu. Iya, Kak. Oke, Kak. Kasih, Kak. Kak mau tanya Kak. Ayo Hida kan PR. Oh ya udah nanti aja. Iya nggak apa-apa Hida. Ayo nanya. Itu Kak, tadi yang apa? Pengumpulan konsep itu kan sama ide kan katanya bisa dimulai sekarang. Nah itu alamatkan kemana? Apa? Yang konsep dan ide. Kan kata kakak tadi bisa mulai sekarang tuh. Setelah itu nanti kumpulin kemana itu? Jadi nanti kita pokoknya detail untuk pengumpulan nanti kita kasih tahu, misalkan kasih apa kayak di video tuh diupload ke link ini gitu dengan format dengan misalkan nama filenya, misalkan nama, terus kegiatannya apa gitu, misalkan contoh kelompok 1 webinar A gitu, nanti formatnya gitu misalkan. Nanti kita kasih tahu lagi kalau udah deket-deket deadline ya, kalau untuk pengumpulan.
Nah, untuk rewardnya, gini rewardnya itu tadi kan udah disampaikan 3 kelompok masing-masing orang gitu, bukan satu kelompok dapat satu, jadi per orang dari 3 kelompok terbaik yang dapat gitu. Penjualan tiket kan per kelompok 30, itu satu kelompok yang jumlahnya 70. Jadi gini Widya, kan di kelompok itu ada namanya divisi funding gitu. Ini terserah kalian sebagai mentor mau strateginya misalkan satu jual satu atau gimana. Kan di situ ada funding, pokoknya di situ funding yang bakal ngatur. Kalau sepenuhnya dipegang funding, berarti funding itu yang bakal ngejual. Misalkan di funding itu ada 10, berarti misalkan pukul rata satu orang megang 3 tiket untuk ngejualin gitu. Dan gini ya teman-teman, kalian nggak usah nunggu anggota kelompok kalian 70. Kalian mulai gerakin aja dulu sekarang. Jadi dari PR sama pengurus M-Connect lagi coba menyamaratakan semuanya jadi 70. Pada dasarnya gini, jangan terlalu ngelihat ke kuantitas. Yang penting kualitas konsep dari kelompok kalian masing-masing gitu. Buat apa banyak-banyak tapi nggak berkualitas gitu. Belum kita hubungin dulu. Terus nih ada Arni, kita kan cuma disuruh bikin konsep, jadi nanti speakernya belum kita hubungin dulu sebelum pengumuman tanggal 70. Nah, jadi kalian boleh ngubungin dulu speakernya, nanti kalian presentasiin. Misalkan contoh, Kak, kita udah ngubungin Mary Riana, terus Mary Riana deal. Gitu Kak, gitu. Nanti jadi pas presentasi itu ya sekalian cerita aja apa yang progres kalian apa. Jadi nggak hanya konsep kotor, nggak hanya nol besar gitu. Kalau misalkan ada progres yang wah gitu, itu ya bakal jadi pertimbangan lain. Jadi ada nilai plus untuk kelompok kalian gitu. Nah, untuk membutuhkan dana nanti, gini teman-teman, sebenarnya kan kalian itu di batch 1 ini udah kita kasih tahu nih, gimana caranya M-Connect itu kayak ngundang, terus manage uang seminimal mungkin tanpa adanya pengeluaran gitu. Itu nanti kalian implementasiin, kalian bimbing mereka, nih kalian bisa ngelobi kayak gini loh gitu, terus kalian bisa dapetin sponsor kayak gini loh gitu. Nah, kalau misalkan belum ini, nanti dimasukin di rincian anggarannya aja dulu. Jadi di dalam proposal itu ada rincian apa aja yang bakal kalian keluarin gitu. Misalkan contoh kalian mau ada aksi bersih-bersih, di situ beli sapu, beli apa gitu misalkan gitu. Sebenarnya ya walaupun dalam kelompok kalian berjauhan, gak dekat-dekatan, kalian bisa bikin konsepnya itu semua dari rumah gitu, dari lingkungan masing-masing. Misalkan bikin pelatihan tentang kewirausahaan. Nah, itu nggak harus semua 70 kelompoknya ikut bikin. Misalkan bikin beberapa individu, misalkan 10 individu dari 70 itu bikin pelatihan di sekitaran rumahnya gitu, nge-guide ibu-ibu PKK atau misalkan pemuda Karang Taruna di sekitarnya gitu. Yang penting semuanya dirincin dulu aja, kayak misalkan dana. Nanti di situ ditambahin ya,
tadi belum dimasukin tuh untuk dana nanti di guidebooknya, jadi ditambahin pendanaan itu. Nah, Ida Kartini nih, Kak, untuk pembuatan video minimal berapa orang? Kita nggak ada batas minimal untuk video video apa orang dalam video itu kalian mau tanpa orang pun nggak apa-apa, jadi bentuknya animasi. Kalian mau bikin meme atau vlog atau apa terserah. Yang penting ya kalian di sini dan teman-teman dari menti-menti kalian coba pikir bikin video apa yang menarik perhatian orang gitu, yang banyak mengundang view, like, segala macam gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Ayo di open mic aja biar kita komunikasi di sini. Udah nggak ada? Halo Kak. Ayo, mau Katarina. Cat. Jadi gini Kak, kalau misalkan kita udah kita kita udah pilih-pilih, udah oprek, udah pilih-pilih, maksudnya pilah-pilah menti-mentinya ini tuh ada di sisi mana dan mana. Terus ternyata belum 70-70-nya tuh masuk ke tiap divisinya, terus dan belum semuanya masukin ke Google Form. Nah, itu kita gimana caranya Kak untuk membagi sisanya itu ke divisi-divisi? Sisanya itu dalam artian yang belum masuk grup atau yang belum isi form? Yang belum isi form, tapi udah masuk grup. Nah, kalau yang kayak gitu, kalian langsung tembak aja, A ini, B ini, C ini, gitu aja. Berarti terus, terserah kita gitu ya? Begitupun kalau sistemnya dibikin di list di grup, nah langsung tembak aja, gitu. Nah, nanti untuk list nama-nama anggotanya bisa minta ke mentor ke PR kalau kalian butuh namanya gitu. Oke, siap. Makasih banyak Kak. Ayo. Gimana Farhan? Fardan, ayo Dan. Kak, pengen nanya Kak, yang buat M-Connect Academy sendiri sistemnya kayak M-Connect Academy yang batch 1 Kak? Kalau untuk materinya ya, jadi materinya 3 hari itu sama. Cuma untuk keseluruhan yang batch 2 ini mereka ada project, makanya kemarin kita sampein di batch 1 kalau mereka di batch 2 ini bakal ada project. Cuma nanti yang kemarin ada beberapa yang batch 1 tapi dia nggak ikut keseluruhan, kan mereka suruh ulang. Nah, mereka ngulang di ini di materinya aja. Kalau buat mungkin ada teman kalian yang mau join gitu, tapi nggak ikut yang project-project. Oh, oke Kak. Makasih Kak. Halo Kak. Yo, ayo Teguh. Jadi gini Kak, ya kita jadi mentor kan di sini kan, dan kita sudah memberitahu ke setiap kelompok kan itu kita akan mengadakan acara, akan membuat struktur kepanitiaan. Kendalanya itu di kelompok itu isinya kan 90 orang, yang respon cuma 5%. Nah, itu kendala yang Nah, bagaimana kelanjutannya untuk membuat konsep acara atau proyeknya itu. Nah, itu mungkin kendala dari kita kan, kita belum terlalu kenal kan, jadi ya gitu dah. Nah, gini, apakah itu kalian harus bisa bonding di sini. Ini tugasnya mentor. Kalian harus bisa bonding teman-teman menti gitu. Jadi api di sini dalam artian ya kalian harus bisa ngebakar semangat mereka gitu.
halo teman-teman gitu, kita bakal mulai nih M-Connect Academy gitu. Nanti tanggal 6 sampai 8 bakal ada materinya loh, mulai materi. Nah, tapi kita udah dikasih project nih, kita mau bikin apa ya, misalkan kayak gitu. Nah, yang di grup itu juga ada PR. PR itu yang admin semua tuh, itu PR. Nanti itu kalau itu mah nggak usah dihitung. Jadi teman-teman di grup itu di situ ada PR, ada mentor, ada kakak, terus ada dari Jilan ada gitu, project manajernya gitu. Gitu sih gue. Kalau emang nggak respon banget, ya coba di bonding-bonding aja. Oke, oke. Jadi atau Lanjutannya enggak gimana? ajak-ajak gimana tuh apa teman-teman Iya, kita kumpul ya di Google Meet gitu, kita ada yang pasti. mau kakak omongin nih gitu. Yang penting awalnya itu kenalan dulu aja, kenalan kalian sebagai mentor, baru ini bonding di Google Meet, misalkan yuk kita kumpul di Google Meet nih, kalian kenalan satu-satu gitu. Oke dah Kak. Nanti kalau gimana-gimana saya tanyakan lagi lah di. Oke. Kak mau nanya, Boleh. Kak kalau misalnya membernya ada yang live gitu, mentinya ada yang live, terus habis itu dia langsung nge-PC dan bilang alasannya izin baik-baik, terus kan kita udah ngasih kan kayak nahan lah merekanya, tapi mereka kayak nggak respon lagi, Alasannya itu apa? gimana? Alasannya apa? Kayak lagi sibuk kan, ada yang kerja, katanya kerja banyak kerjaan, jadinya kayak takutnya nggak tanggung jawab di project nanti. Terus kalau yang satunya lagi, dia itu punya organisasi lain, terus juga kayak lagi sibuk sama proker organisasinya. Itu gimana ya Kak? Udah ditahan kayak kita banyak loh benefitnya nanti ke depannya bla 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 Nih, gitu. gini. Tapi eh respon. yang pertama, oke kita stay cool aja sebenarnya. Jadi eh M-Connect ini nggak butuh mereka yang nggak aktif. eh, M apa M-Connect bakal ngebuktiin ke mereka kalau mereka yang live ini salah jalan dengan mereka ambil keputusan untuk keluar gitu. Jadi ya kalian tanya aja kenapa live-nya gitu, sebagai mentor tanggung jawabnya di situ. Tanya kenapa live, terus ya ayo-ayoin, takutnya kan dia cuman ya karena sibuk doang gitu, atau enggak karena kepencet jadi tiba-tiba live gitu. Kalian di situ bisa ngayo-ayoin dalam artian kayak misalkan dia lagi sibuk, ya kan sibuknya sekarang doang, nanti enggak kan gitu. Misalkan kita juga sekarang ini aja apa untuk kegiatannya kalian kan ya ibarat kata kayak di ospek atau di diklat gitu, kalian bisa kasih penjelasan itu. Nah nanti kalau udah jadi anggota nggak terlalu berat kok gitu untuk kegiatan-kegiatan setelahnya gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, Nanti aku coba biasanya tuh lobby lagi. biasanya tuh cuman alibi ya, biasa anak-anak mahasiswa lagi sibuk ini kah, ini numpuk atau apa gitu. Sebenarnya ya Siap-siap. kalau misalkan dia keganggu dengan chat kita yang rame, kalian kasih solusi aja buat mereka, misalkan nge-mute grup gitu atau enggak mati notif Oke, baik Kak. gitu. Ada lagi? Gimana, ada lagi yang lain?
Saya Kak. Ayo, Jehes. Kan di dalam grup kelompok itu kan Kak maksud banyak adminnya gitu kan Kak. Itu kalau boleh tahu siapa aja Kak. Terus apakah di dalam grup itu yang bertanggung jawab hanya kan misalnya saya menjadi mentor kelompok 49 gitu kan Kak. Apakah sepenuhnya itu semua dibebankan kepada saya Kak, untuk mengawasi mente itu Kak. Karena yang kulihat admin yang lain itu kayak diem-diem aja Kak gitu Kak. Gini teman-teman, balik lagi dijelasin. Jadi di grup itu ada mentor, ada menti, ada anak PR. Banyak anak PR tuh sebenarnya masih banyak di grup itu. Itu nanti beberapa sih izin live. Jadi ini di sini kalau di sini ada anak PR, jadi kalian live-nya itu ngomong ya, jangan langsung live gitu aja. Izin live ya, izin live ya, gitu. Kita dari PR tanggung jawab sama grup yang lain, bukan di sini gitu misalkan. Kan yang sekarang itu PR ini hampir semua grup, hampir 100 itu masuk grup. Kayak Hida nih, Fizra itu hampir 100 grup dia masukin. Cuma biar efisien dan efektif, nanti anak-anak PR ini masuk 10 grup aja gitu. Nah, nanti PR ini bisa bantu untuk bantu jawab, tapi perannya lebih ke kalian sebagai mentor gitu. Dari PR hanya ya ngebantu untuk backup aja gitu. Peran utamanya sih di kalian sama di ketua gitu. Kalian harus pinter-pinter cari ketua nih biar grup itu hidup. Makasih Kak. Yuk. Gimana yang lain? Kak, mau tanya Kak. Ayo Zidan. Kan tadi bisa ada penambahan divisi dan bisa dikurangi divisi ya Kak. Nah, divisi PIC sama divisi acara itu sama nggak sih Kak? PIC sama divisi acara. Nih gini, kalau PIC itu lebih ke penanggung jawab. Semua divisi itu ada PIC. Kayak acara punya PIC, terus misalkan kalian ada di situ divisi apa sih namanya? Desain itu ada PIC-nya gitu. Ibaratnya kalau bahasa Indonesia itu penanggung jawab gitu. Berarti dia cuma hanya controlling kegiatan aja kayak? PIC lebih ke tanggung jawab dia di divisi itu gitu. Berarti yang si pelaksana itu yang bagian di bawah divisi itu ya kayak? PIC iya, di bawahnya dia PIC juga sebenarnya ngerjain itu, cuma teknis segala macam lebih banyak di bawahnya dia. Berarti nanti kalau divisi tergantung dari minat dan bakatnya si kelompok itu kayak? Cuma kalau dianya banyak yang nggak respon, langsung tembak-tembakin aja. Oke, siap Kak. Terima kasih. Yuk.
Ya, ada lagi nggak yang ditanyain? Kak, mau nanya rincian apa namanya job 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 desk web marketing itu seperti apa ya? Gimana? Job desk marketing itu rinciannya apa aja? Kita bikinin deh ntar buat lebih rinci lagi. Jadi gini, ini dijelasin nanti kita bikin lagi deh di awardnya. Untuk marketing, terserah sih sebenarnya kalian mau nyebutnya mau partnership atau marketing atau mungkin ada sponsor, ada media partner atau ada humas. Kalau di M-Connect namanya marketing. Jadi fungsinya marketing ini kayak humas. Dia yang cari media partner, terus dia yang nge-guide sponsor gitu. Halo Kak, aku Yuk. mau nanya, buat yang struktur kepanitiaan itu kira-kira nanti kayak ada sertifikat gitu nggak buat mereka? Kalau misalnya, Kalau misalkan jadi proyeknya di ACC, ya, ada nanti jadi mereka di ACC nanti mereka itu kayak volunteer kegiatannya di M-Connect gitu. Nanti ada sertifikatnya nanti sebagai volunteer sertifikatnya gitu. Kalau biasa kan kita bikin kegiatan ya dari pengurus. Nah, ini kegiatannya dari member gitu. Tetap kalau kegiatannya dari pengurus di situ ada volunteer, sertifikat volunteer. Nah, kalian mereka juga ada situ sertifikat volunteer. Gitu. Ada lagi? Kamu tanya lagi, Kak. Ayo, Jidan. Kegiatan yang sudah dikonsepkan ini, apakah nanti benar-benar kita realisasikan apa tidak? Jadi kita ambil itu 20 ide terbaik, 30 project terbaik gitu, dan nggak semuanya kita ambil 100-100-nya gitu. Makanya nanti kita pilih Pak saat presentasi itu. Jadi di presentasi baru nanti kita nilai mana yang layak kita ambil 20 kelompok gitu. Jidan udah baca ininya, guidebooknya? Baru setengah ini, Kak. Oh. Iya. Makasih, Kak. Yo. mau tanya, Ayo deh. berarti untuk yang tidak terpilih, tidak terpilih konsep kegiatannya, tidak melanjutkan kegiatannya ya Kak ya? Benar. Atau boleh dilanjut atau gimana Kak? Nanti kemungkinan nggak ada untuk kegiatannya, tapi kan di situ masih ada project untuk video, bikin video, terus yang tadi funding itu gitu. Nah, makanya di sini kalian harus benar-benar ngonsepin acaranya gimana. Ya hitung-hitung kalian, ibarat kata kalian di sini dari batch 1 sebagai senior yang udah dapat materi kemarin M-Connect Academy, dan kalian mengimplementasikan materi tersebut ke project ini gitu. Oke Kak. Pak, mau nanya dong. Yuk. Kalau yang proyeknya nggak kepilih, dia tetap dapat sertif volunteer nggak? Yang dapat sertif yang kepilih aja, kan mereka yang ngelaksanain. Gitu. Oke, Kak. Makasih.
Gimana yang lainnya? Udah? Udah ya, nggak ada yang nanya nih. Mungkin itu aja kali ya. Nih. Itu ada yang nanya Kak di chat. Yang mana nih? Asma. Yang kalau PR diajak ikut rapat bantu jawab pertanyaan apa gimana nantinya biar ada teman gitu. Kakak mau nanya, kakak apakah boleh PR diajak ikut rapat? Bantu jawab pertanyaan. Boleh. Nanti kalian PC aja anak PR-nya. Takutnya kan PR-nya nggak ngebuka grup karena grupnya itu ada 10. Kalian boleh ajak aja. Gitu. Takutnya kalian bingung apa gimana, nanti ajak aja mereka. Gitu. Kalau mentinya nggak bisa edit video, jadi yang edit video tuh bukan kalian, yang bikin acara tuh bukan kalian. Kalian itu oh ya, bentar. Kalau mentinya kirain mentor ya. Kalau mentinya nggak bisa edit video, gini teman-teman, di situ ada divisi video editor. Kita kalau mereka nggak ada yang bisa bikin atau edit video, bisa kan kalian atau mereka gitu cari orang yang bisa editin gitu. Kalian konsepin bikin video ini gitu. Pasti ada temen yang bisa bantu lah gitu. Nggak harus dari menti kalian. Gitu. Kita tutup mata untuk yang edit itu nggak harus dari kaliannya. Kita sih terima jadi aja untuk itu. Gitu. Nah, kalau pertanyaan Asma, kalau tetap lanjut namun bukan atas nama M-Connect, gimana Kak? Sebenarnya kita nggak menyarankan untuk lanjut dengan bukan atas nama M-Connect. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan atau gimana gitu. Gitu sih. Kita nggak mungkin juga kalau kalian idenya bagus dan kalian udah undang-undang pembicara, pemateri segala macam, tapi kita nggak ACC itu, kita nanti bisa ACC ya mungkin ada syaratnya, misalkan dipegang pengurus atau diadopsi sama kelompok lain gitu, jadi digabungin itu adopsi ke situ. Itu paling. Udah? Gak ada lagi? Pas nih. 2 jam. 17.15. Nanda nanya lagi. Kita mau nanya, berarti dalam konsep acara kita ada struktur yang menjalani 3 tugas. Ya, benar. Ada yang jual tiket, ada yang bikin video, dan ada yang bikin konsep untuk kegiatan gitu. Benar Nanda. Kalau misalkan dia video editor, itu kan yang ngedit aja. Nanti untuk pemainnya mau ngambil dari anak acara divisi acara pun nggak apa-apa gitu, atau nggak dari divisi desain itu nggak apa-apa, atau ketuanya mau jadi talent untuk pemain di video itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dan kalau misalkan jauh-jauhan daerahnya, itu pinter-pinter kalian, misalkan mau bikin video cover atau video apa gitu, pokoknya sekreatif kalian gitu. Udah itu nanti biar jadi tugas kalian, tugas mereka untuk memutar otak gimana caranya bikin event atau kegiatan yang keren gitu. Dan kalian harus bisa ngarahin karena kalian di sini sebagai senior gitu.
Udah? Mungkin itu aja ya dari KAK. Pas banget nih udah 2 jam kebersamaan kita. Semoga dari sini bisa ngerti semua. Gitu. Nanti buat yang nggak ngerti atau yang tadi sempat keluar masuk, nanti kita upload di YouTube biar kalian bisa nonton lebih detail. Mungkin itu aja. Selamat berproses, selamat menjalankan tugasnya, menjalankan misinya untuk memegang amanah sebagai mentor gitu. Kalian kan di sini pasti mengidam-idamkan jadi volunteer nih. Nah, ini saatnya kalian jadi volunteer di M-Connect Academy Batch 2 ini. Otomatis nanti kalian semua divisi bakal kalian bakal dapat sertifikat sebagai volunteer. Gitu. Paling itu aja dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, tetap semangat teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.